Halo, selamat datang di channel YouTube OIC Indonesia. Balik lagi sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana teman-teman? Di Hong Kong. Jadi kali ini kita bakalan bahas lagi tentang terminate. Apa sih kok terminate dulu yang dibahas? Kenapa nggak ada topik lain kan? Sangat-sangat krusial untuk dibahas kayak gitu biar teman-teman juga aware sama yang namanya terminate. Terakhir kali kita kedapatan kasus yaitu teman-teman sudah terminate di majikan A, keluar dapat majikan B. Di majikan B ini belum ada 1 bulan juga sudah di terminate lagi. Alhasil dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah 2 kali di terminate oleh majikan. Bayangin kira-kira kalau kalian jadi petugas imigrasinya mau nggak ngelolosin visa kalau udah 2 kali terminate? Pasti mikir-mikir kan? Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelumnya kalau teman-teman dengan suara kayak tok 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 ya yang muncul itu tolong diabaikan. Abaikan aja itu kan suara tok 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 kayak gitu. Abaikan teman-teman. Jadi, stay tune teman-teman. Jadi gini teman-teman, kemungkinan kalian diterminate dari majikan A dan kemudian diterminate lagi di majikan B dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun itu adalah dari diri kalian sendiri. Tapi mungkin juga dari pihak majikan karena ada beberapa majikan itu yang dia itu maafan teman-teman. Jadi sering gonta-ganti CC itu loh, nggak cocok. Mostly yang kita temui itu bukan dari majikan, tapi dari teman-teman. Nah, kok bisa? Kok CC nyalain kita? Kita loh kerjanya udah bagus ya, udah dibela-belain nggak tidur semalaman, terus bangun pagi-pagi, kalau jaga anak juga harus ngantar jemput sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu karena mungkin diri kita ada yang kurang pas teman-teman. Yang pertama itu yang kita harus lakuin adalah introspeksi diri. Satu keadaan dimana teman-teman harus melihat kembali apa yang sudah teman-teman kerjakan, apa yang sudah teman-teman lakukan terhadap pekerjaan kalian. Misal nih, kalian jaga nenek, apakah dengan saya jaga nenek ini sudah benar yang saya lakuin? Begitupun dengan yang jaga anak, ataupun bersih-bersih, ataupun jaga kakek, ataupun yang jaga orang yang kebutuhan khusus. Ada treatment tertentu yang kalian tuh harus perhatikan. Jadi nggak melulu dari majikan. Ketika kalian jebret, sudah terima job dari majikan, sudah tanda tangan, itu artinya segala resiko harus kalian tanggung, kecuali kalian kena kekerasan seksual atau sampai dipukul yang sangat parah kayak gitu, itu baru kalian bisa lapor ke agensi, bakal dibantu diteruskan ke KJRI ataupun imigrasi seperti itu teman-teman ya. Terus yang kedua, mungkin kalian tuh diterminate dengan alasan kurang cocok, atau kalian kurang senyum, atau kalian tuh gak ramah sama majikan, atau muka kalian tuh sebenarnya emang muka-muka yang flat-flat aja, buat senyum tuh susah gitu. Perlu kalian ketahui, majikan-majikan Hong Kong itu sangat sensitif dengan hal-hal kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu harus yang enjoy, yang relax gitu kalau kerja sama majikan. Meskipun capek, diusahakan senyum sedikit kayak gitu sama majikan. Jadi jangan pasang raut wajah yang cemberut gitu. Juga kalian mungkin itu jarang banget bertanya. Jadi misalkan ada apa-apa nih, kalian disuruh masak sup ikan atau kalian disuruh masak masakan babi misal nih, terus kalian tuh nggak tahu ini bumbunya dikasih sama bumbu A, B, C, D ini nggak ya gitu. Kayaknya di PT dulu tuh dikasih deh, tapi gimana ya? Padahal nggak semua majikan itu cocok dengan bumbu yang mungkin kalian sudah pelajari. Jadi daripada kalian nanti kena semprotnya majikan, mending kalian tanya, nggak usah takut atau malu kalau salah bahasa atau gimana. Dan jangan lupa ini teman-teman ya, mungkin ini beberapa dari kalian yang nggak kalian notice, kalian tuh nggak benar-benar merasa poin yang ini tuh kalian lakuin. Apa coba? Menghargai dan menghormati majikan. Jadi meskipun majikan itu ngambil kalian juga digaji sama majikan, kalian juga harus tahu posisi lah teman-teman ya. Tapi bukan berarti di sini ada kayak kesenjangan sosial antara majikan sama mbak, itu nggak kayak gitu. Istilahnya tuh kalian harus bisa menempatkan diri lah, gimana tidak menjatuhkan diri kalian sendiri, dimana juga tidak menyakiti majikan kayak gitu. Misal ada debat A, B, C, D, D, bla bla bla, terus kalian bilang gini tiba-tiba keceplosan, apa kamu tuh kalau tidak ada saya juga kamu nggak akan bisa ngurus anakmu itu mau lengket sama saya misal kayak gitu. Jangan punya attitude yang seperti itu, karena kita itu kerja di negeri orang, kita kerja ikut orang, mau nggak mau poin-poin yang ada di keluarga tersebut ya harus kalian ikuti. Selagi majikan itu masih baik sama kalian, hak-hak kalian tuh dikasih sama majikan,
mbok yo tahu diri lah ya, istilahnya kayak gitu ya, biar sama-sama enak. Majikan ngegaji kalian dengan kerja kalian ke mereka, kalian juga dapat gaji dari majikan kayak gitu, dari hasil kerja kerasmu di rumahnya majikan, seperti itu. Beberapa tips dari kita untuk kalian, semoga bermanfaat ya, meskipun secuil tips, dan tetap kalian harus bekerja dengan baik di rumah majikan. Jangan sampai merugikan diri kalian sendiri. Udah jauh-jauh dari Indonesia datang ke Hong Kong niatnya memperbaiki ekonomi, jangan sampai kalian harus pulang gara-gara diterminate dengan alasan kurang senyum. Oke? Akhirnya segitu dulu. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian dimanapun kalian berada. Oke? Aku Nisa Nikmah, Tajik Mitoa, Joykin. Bye-bye.